Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan firman Allah di hari ini. Dan firman Allah yang akan kita renungkan bersama di hari ini saya ambil dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Firman-Nya berkata demikian. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Demikian kebenaran firman-Nya di hari ini yang secara khusus mengajar, menasehati kita mahkota kemegahan. Kita sebagai umat, sebagai orang percaya terus berusaha, terus mengejar supaya pada waktunya, pada saatnya kita memperoleh apa yang namanya mahkota kemegahan. Hal inilah yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami? Siapa, apa, dan bagaimana mahkota kemegahan itu? Mahkota kemegahan diberikan kepada orang-orang yang memenangkan jiwa bagi Kristus. Makanya Paulus berkata, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Jadi jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika yang notabene-nya itu dimenangkan oleh Paulus, itu adalah mahkota kemegahan bagi Paulus. Jadi dengan kata lain bahwa mahkota kemegahan diberikan kepada para pemenang-pemenang jiwa. Kalau kita bicara memenangkan jiwa, artinya bahwa kita membawa orang yang belum percaya, belum beriman kepada Kristus, dan kita datang dengan pemberitaan Injil kita, baik dengan kata-kata tapi juga dengan kelakuan, dan akhirnya mereka sadar, mereka bertobat, dan beriman kepada Yesus Kristus. Itu yang namanya memenangkan jiwa. Jadi sampai mereka bertobat dan sungguh-sungguh percaya, beriman kepada Kristus, itu baru dikategorikan memenangkan jiwa. Tapi kalau sekedar membawa orang berpindah dari agama yang lain ke agama Kristen, itu belum tentu memenangkan jiwa. Karena apa? Karena orang yang berpindah dari agama lain kepada agama Kristen belum tentu mereka beriman sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Bisa jadi mereka pindah agama, pindah masuk Kristus hanya karena ikut suami, ikut istri, hanya ikut-ikutan saja. Itu belum bisa dikategorikan memenangkan jiwa. Jadi yang memenangkan jiwa itu adalah yang tadinya belum beriman kepada Kristus, yang masih dalam kegelapan, dan akhirnya sungguh-sungguh percaya, bertobat, dan beriman kepada Kristus. Nah, itulah yang dikategorikan memenangkan jiwa. Dan ini yang harus terus kita lakukan. Karena itu kita harus terus memberitakan Injil. Apakah pemberitaan Injil kita dengan kata-kata kita, tapi juga dengan kelakuan kita, cara hidup kita. Ini harus berjalan seimbang. Sehingga kalau orang itu bertobat dan beriman kepada Kristus oleh karena pemberitaan Injil kita, oleh karena cara hidup kita, maka kita sudah memenangkan jiwa orang itu. Dan kalau kita sudah memenangkan jiwanya, maka itu berarti bahwa kita akan memperoleh apa yang namanya mahkota kemegahan. Jadi ini menjadi perjuangan kita, semangat kita dalam hidup kita. Karena itu kita terus belajar dan berusaha. Nah, ini hanya bisa terjadi kalau kita punya suatu kepercayaan, keyakinan bahwa jalan menuju ke surga itu hanya ada satu jalan, yaitu hanya dalam Yesus Kristus saja. Tidak ada jalan yang lain, tidak ada agama
yang bisa menjamin keselamatan kita apapun agama kita. Kita yang Kristen pun belum tentu kita memperoleh keselamatan. Yang membuat kita bisa memperoleh keselamatan itu karena kita sudah bertobat, kita sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus, kita sudah lahir baru. Maka itu artinya bahwa kita sudah pasti memperoleh keselamatan itu. Kalau kita sudah pasti memperoleh keselamatan itu, itulah yang harusnya mendorong kita karena kasih Kristus itu untuk kita mau memberitakan Injil Kristus kepada orang lain, supaya orang lain juga bisa diselamatkan, percaya kepada Kristus, dan itu artinya kita sudah memenangkan jiwanya. Kalau kita sudah memenangkan jiwanya, itu artinya mahkota kemegahan itu tersedia bagi kita semua. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Mengajar kami akan mahkota kemegahan. Tuhan tolong kami supaya kami bisa memperoleh mahkota ini. Karena itu berilah kami semangat untuk terus memberitakan Injil dengan kata-kata, dengan kelakuan kami. Supaya oleh pemberitaan firman, oleh pemberitaan Injil, banyak jiwa diselamatkan yang beriman kepada Kristus sehingga bisa memenangkan jiwa mereka. Roh Kudus tanamkan, meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Tuhan.